Selamat datang di saluran Fakta Mayapada. Kita akan memulai petualangan luar biasa untuk menjelajahi cerita-cerita tentang Putri Duyung dari berbagai negara di seluruh dunia. Putri Duyung, makhluk mitologis yang misterius, memiliki daya tarik yang memikat hati manusia selama berabad-abad. Di setiap sudut dunia, budaya dan keyakinan memberikan sentuhan unik pada cerita Putri Duyung. Mari kita simak dan hayati keindahan serta misteri yang tersembunyi dalam kisah-kisah luar biasa ini. Putri Duyung adalah makhluk air yang memiliki tubuh layaknya seorang perempuan dari pinggang sampai kepala, sedangkan bagian tubuhnya dari pinggang ke bawah menyerupai ikan. Putri Duyung merupakan makhluk mitologis. Golongan makhluk separuh manusia separuh hewan. Putri Duyung kerap dikaitkan dengan peristiwa berbahaya seperti banjir, badai, kapal karam dan penenggelaman. Pada tradisi lainnya, atau terkadang dalam tradisi yang sama, Putri Duyung digambarkan memiliki sifat baik dan pemurah, menganugerahkan hadiah atau jatuh cinta pada manusia. Kisah Putri Duyung muncul dalam cerita rakyat dari berbagai budaya di seluruh dunia, meliputi Timur Dekat, Eropa, Afrika, dan Asia. Putri Duyung adalah salah satu makhluk mitos yang populer di berbagai budaya di seluruh dunia. Meskipun setiap negara memiliki versi dan interpretasi yang berbeda, ada beberapa cerita Putri Duyung yang menarik untuk dijelajahi dari berbagai belahan dunia. Berikut ini cerita tentang Putri Duyung dari berbagai negara. 1. Jepang, Ningyo. Dalam cerita rakyat Jepang, Ningyo seringkali dianggap sebagai makhluk yang ajaib dan memiliki kekuatan magis. Mereka diyakini dapat memberikan kekayaan, keberuntungan, dan bahkan keabadian kepada siapapun yang berhasil menangkap mereka. Namun, ada juga kepercayaan bahwa melihat atau menyentuh Ningyo dapat membawa bencana atau kutukan. Ningyo telah menjadi subjek yang populer dalam seni dan karya sastra Jepang selama berabad-abad. Mereka sering digambarkan dalam lukisan, ukiran kayu, dan kerajinan tangan tradisional Jepang seperti Netsuke dan Inro. Ningyo juga sering muncul dalam cerita-cerita Jepang, baik dalam bentuk legenda maupun fiksi modern. Salah satu contoh cerita yang paling terkenal mengenai Ningyo adalah kisah Urashima Taro. Dalam cerita ini, Urashima Taro menolong seorang Ningyo yang sedang disiksa oleh sekelompok anak nakal. Sebagai hadiah atas belas kasihan Taro, Ningyo tersebut membawanya ke kerajaan laut yang indah. Taro tinggal di sana selama beberapa waktu, tetapi ketika dia kembali ke dunia manusia, dia menyadari bahwa berabad-abad telah berlalu dan semua orang yang dulu dikenalnya telah mati. Selain itu, Ningyo juga sering dikaitkan dengan cerita-cerita seram dalam budaya Jepang. Ada kepercayaan bahwa beberapa Ningyo memiliki kekuatan untuk mengubah penampilan mereka menjadi manusia dan memikat manusia ke dalam air untuk memakan mereka. Hal ini sering digambarkan dalam cerita rakyat Jepang dan menjadi tema yang umum dalam film-film horor Jepang modern. Secara keseluruhan, Ningyo adalah makhluk yang menarik dan mempesona dalam budaya Jepang. Mereka mencerminkan hubungan yang kompleks antara manusia dan alam, serta keyakinan dalam keajaiban dan mistisisme. Cerita-cerita tentang Ningyo telah diteruskan dari generasi ke generasi, mempertahankan daya tarik mereka di antara masyarakat Jepang dan juga menarik minat orang-orang di seluruh dunia yang tertarik dengan budaya Jepang yang kaya dan cerita-cerita yang menakjubkan. 2. Filipina, Milagrosa Mermaid. Putri Duyung Milagrosa, juga dikenal sebagai Milagrosa Mermaid, dalam bahasa Inggris, adalah makhluk legendaris yang merupakan bagian penting dari mitologi Filipina. Dalam cerita rakyat, Putri Duyung Milagrosa sering digambarkan sebagai Putri Duyung yang cantik dan anggun dengan ekor ikan yang mempesona. Legenda Putri Duyung Milagrosa berkisah tentang seorang Putri Duyung yang tinggal di perairan Filipina, terutama di dekat pulau-pulau dan pesisir yang indah. Dia dikatakan memiliki kekuatan magis yang luar biasa dan sering muncul untuk membantu nelayan yang sedang kesulitan atau dalam bahaya di laut. Kisah Putri Duyung Milagrosa seringkali menceritakan tentang bagaimana dia menggunakan kekuatannya untuk melindungi dan menyelamatkan nelayan yang terjebak dalam badai atau tenggelam di laut. Dia diyakini dapat menciptakan ombak yang tenang dan mengarahkan nelayan ke arah yang aman. Putri Duyung Milagrosa juga seringkali dianggap sebagai pelindung dan penyembuh bagi mereka yang mencari pertolongan dalam keadaan yang putus asa. Selain itu, Putri Duyung Milagrosa juga sering dikaitkan dengan keindahan dan kebaikan hati. Dalam beberapa cerita, dia digambarkan sebagai makhluk yang penuh kasih dan bijaksana, yang memberikan nasihat dan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Beberapa orang bahkan percaya bahwa melihat Putri Duyung Milagrosa dapat membawa keberuntungan dan kebaikan dalam kehidupan mereka.
Legenda Putri Duyung Milagrosa telah menjadi bagian integral dari budaya Filipina selama bertahun-tahun. Cerita-cerita tentangnya sering diceritakan dari generasi ke generasi, mempertahankan pesonanya di antara masyarakat Filipina. Makhluk ini juga sering digambarkan dalam seni dan karya sastra Filipina, menambah kekayaan budaya dan warisan mitologis negara tersebut. Kisah Putri Duyung Milagrosa tidak hanya menjadi sumber hiburan dan keajaiban, tetapi juga mengandung pesan moral dan nilai-nilai positif. Cerita-cerita ini sering mengajarkan tentang pentingnya kebaikan hati, saling membantu, dan menjaga keharmonisan dengan alam. Secara keseluruhan, Putri Duyung Milagrosa adalah makhluk legendaris yang mempesona dalam mitologi Filipina. Keberadaannya memberikan harapan, keajaiban, dan kebaikan bagi masyarakat Filipina dan juga memikat minat mereka yang tertarik pada warisan budaya dan cerita-cerita yang mempesona dari Filipina. 3. Denmark, Andersen's Little Mermaid. Andersen's Little Mermaid adalah salah satu cerita putri duyung yang paling terkenal dan dikarang oleh penulis Denmark, Hans Christian Andersen. Cerita ini bercerita tentang seorang putri duyung yang bernama Ariel, yang hidup di kerajaan bawah laut yang indah. Dalam cerita ini, Ariel sangat terpesona oleh dunia manusia dan terutama oleh seorang pangeran tampan yang sedang berlayar di atas kapalnya. Ariel jatuh cinta pada pandangan pertama dan dengan penuh keberanian, ia memutuskan untuk mencari jalan untuk menjadi manusia agar bisa bersama dengan pangeran tersebut. Untuk memenuhi keinginannya, Ariel mengunjungi penyihir laut yang misterius. Penyihir tersebut menyediakan sebuah ramuan yang akan mengubah ekor ikan Ariel menjadi sepasang kaki manusia, namun dengan konsekuensi bahwa Ariel akan kehilangan suara merdunya. Ariel setuju dengan pengorbanan ini, karena cinta dan keinginannya untuk hidup bersama pangeran tersebut begitu besar. Setelah mengubah dirinya menjadi manusia, Ariel tiba di pantai dan ditemukan oleh pangeran. Meskipun mereka tidak dapat berbicara satu sama lain, pangeran merasa terikat dengan Ariel dan membawanya ke istananya. Ariel tinggal bersama pangeran dan berusaha untuk membuatnya jatuh cinta padanya. Namun, dalam cerita ini, ada penghalang lain yaitu seorang putri manusia yang juga tertarik pada pangeran tersebut. Ariel mengalami kesedihan dan kesulitan yang mendalam ketika pangeran tersebut tidak mendapatkan kembali ingatannya tentang pertemuan mereka di pantai. Pada akhir cerita, Ariel menghadapi pilihan sulit antara mengorbankan hidupnya atau membunuh pangeran dan kembali menjadi putri duyung. Namun, Ariel memilih untuk tidak melakukan hal tersebut dan akhirnya berubah menjadi busa laut. Meskipun merasa sedih, Ariel diberikan kesempatan untuk menjadi roh laut karena pengorbanannya yang besar. Andersen's Little Mermaid adalah cerita yang menggambarkan tema cinta, pengorbanan, dan keinginan untuk menjadi apa yang kita inginkan. Cerita ini mengajarkan pentingnya menerima diri sendiri dan menghargai apa yang kita miliki. Meskipun memiliki akhir yang sedih, cerita ini tetap menjadi salah satu karya yang paling terkenal dan dihargai dari Hans Christian Andersen. 4. Spanyol, Sirena. Sirena adalah versi putri duyung dalam mitologi Spanyol. Cerita tentang Sirena seringkali dipenuhi dengan unsur keajaiban, pesona, dan keindahan. Dalam cerita ini, Sirena digambarkan sebagai makhluk laut yang mempesona dengan tubuh setengah ikan dan setengah manusia. Di pesisir Spanyol, terdapat legenda tentang seorang Sirena yang tinggal di gua dalam laut yang dalam. Sirena ini memiliki rambut panjang yang indah, kulit berkilauan, dan ekor ikan yang mempesona. Suaranya dikatakan memiliki daya tarik yang magis, mampu memikat siapa saja yang mendengarnya. Dalam cerita-cerita yang menceritakan tentang Sirena, seringkali dia digambarkan sebagai makhluk yang kesepian dan seringkali berjuang dengan rasa ingin tahu tentang dunia manusia. Sirena seringkali memperhatikan aktivitas manusia dari kejauhan, seperti nelayan yang berlayar di laut atau penduduk desa yang bermain di pantai. Suatu hari, Sirena bertemu dengan seorang pria muda yang terdampar di dekat guanya setelah kapalnya karam. Pria itu terpesona oleh kecantikan Sirena dan mereka mulai mengembangkan ikatan khusus. Sirena dan pria muda tersebut saling jatuh cinta dan melibatkan diri dalam hubungan yang penuh gairah. Namun, dalam cerita ini, hubungan antara Sirena dan manusia seringkali dihadapkan pada tantangan. Beberapa legenda menggambarkan bahwa manusia tidak dapat bertahan di dunia bawah laut dan bahwa Sirena tidak dapat tinggal di dunia manusia tanpa kehilangan keajaibannya. Dalam beberapa versi cerita, Sirena memberikan pilihan pada pria yang dicintainya untuk tinggal bersamanya di dunia bawah laut atau kembali ke dunia manusia. Namun, keputusan ini seringkali penuh dengan pengorbanan dan konsekuensi yang sulit.
Cerita tentang Sirena mencerminkan keindahan dan daya tarik yang tak terbantahkan dari Putri Duyung. Namun, mereka juga mengungkapkan kesulitan dan pengorbanan yang terkait dengan perbedaan antara dunia manusia dan dunia bawah laut. Meskipun memiliki akhir yang berbeda-beda, cerita-cerita tentang Sirena tetap menginspirasi dan memikat imajinasi orang-orang di Spanyol dan di seluruh dunia. 5. Slavia Timur, Rusalka. Rusalka adalah makhluk mitologi dalam budaya Slavia Timur yang seringkali digambarkan sebagai roh perempuan yang tinggal di air, seperti danau, sungai, atau rawa-rawa. Dalam cerita-cerita rakyat Slavia Timur, Rusalka seringkali memiliki penampilan yang mempesona dengan rambut panjang, kulit pucat, dan seringkali memiliki ekor ikan. Dalam mitologi Slavia Timur, Rusalka dipercaya sebagai roh yang terkait dengan air dan memiliki kekuatan magis. Mereka seringkali dikatakan memiliki suara yang indah dan dapat memikat siapa saja yang mendengarnya. Rusalka kadang-kadang digambarkan sebagai makhluk yang baik hati dan membantu nelayan atau petani di sekitarnya. Namun, Rusalka juga seringkali dikaitkan dengan kesedihan dan tragedi. Dalam beberapa cerita, Rusalka adalah jiwa perempuan yang telah meninggal dunia dengan cara yang tragis, seperti tenggelam atau bunuh diri karena cinta yang tak berbalas. Mereka berubah menjadi Rusalka dan hidup sebagai roh air yang terhantu. Dalam cerita-cerita tentang Rusalka, seringkali ada tema tentang cinta terlarang dan keinginan untuk berhubungan dengan manusia. Rusalka kadang-kadang jatuh cinta pada seorang pria manusia dan berusaha untuk menjalin hubungan dengannya. Namun, hubungan ini seringkali dihadapkan pada hambatan dan konsekuensi yang sulit. Dalam beberapa versi cerita, Rusalka dapat mengambil bentuk manusia sementara untuk berinteraksi dengan dunia manusia. Namun, mereka harus kembali ke air setelah periode waktu tertentu, atau jika mereka mengalami emosi yang kuat seperti kegembiraan atau kemarahan. Cerita tentang Rusalka mencerminkan kompleksitas hubungan antara dunia manusia dan dunia roh. Mereka menggambarkan keindahan alam dan kekuatan magis air, namun juga mengungkapkan kesedihan dan keinginan yang tak terpenuhi. Cerita-cerita tentang Rusalka seringkali mengajarkan tentang cinta, pengorbanan, dan pentingnya menerima takdir kita sendiri. Narasi Rusalka dalam budaya Slavia Timur memiliki daya tarik yang kuat dan terus memikat imajinasi orang-orang di seluruh dunia. 6. Afrika Barat, Mami Wata. Mami Wata adalah makhluk mitologi yang berasal dari budaya Afrika Barat. Dalam cerita-cerita rakyat Afrika Barat, Mami Wata seringkali digambarkan sebagai dewi air yang mempesona dan memiliki kekuatan magis. Dia sering muncul dalam bentuk perempuan cantik dengan rambut panjang dan kulit berkilauan. Mami Wata dianggap sebagai tuan rumah dunia bawah laut dan dikaitkan dengan kekuatan air, seperti sungai, danau, atau lautan. Dia dihormati oleh masyarakat sebagai dewi yang memerintah alam semesta bawah laut dan memegang kendali atas kehidupan laut. Mami Wata juga dikaitkan dengan kesuburan, kesuksesan, dan kekayaan. Dalam cerita-cerita tentang Mami Wata, seringkali ada tema tentang daya tarik dan godaan yang dia miliki terhadap manusia. Dia dikatakan memiliki suara yang indah dan kemampuan untuk memikat hati siapa saja yang mendengarnya. Banyak orang percaya bahwa mereka yang melihat Mami Wata akan terpesona oleh kecantikannya dan tertarik pada kehidupan bawah laut yang ia tawarkan. Namun, Mami Wata juga memiliki sisi yang berbahaya. Dia dapat membalas dendam kepada mereka yang melanggar peraturannya atau mencoba mencelakai alamnya. Mami Wata juga dikaitkan dengan ujian dan cobaan yang dia berikan kepada mereka yang menginginkan kekuatan atau keberuntungan darinya. Dalam beberapa cerita, Mami Wata dapat berhubungan dengan manusia dan memberikan berkah atau kekuatan magis. Namun, hubungan ini seringkali memiliki konsekuensi yang serius. Mami Wata dapat menguji kesetiaan dan kesediaan seseorang untuk mengikuti peraturannya. Cerita tentang Mami Wata mencerminkan keyakinan dan hubungan manusia dengan alam dan dunia roh. Mereka menggambarkan kekuatan dan keindahan alam serta kompleksitas hubungan antara manusia dan makhluk mitologi. Cerita-cerita tentang Mami Wata menjadi bagian integral dari warisan budaya Afrika Barat dan terus memikat dan menginspirasi orang-orang di seluruh dunia. 7. Arab, Gawa atau Jariyah. Putri Duyung dalam budaya Arab memiliki cerita yang dikenal dengan nama Gawar atau Jariyah. Dalam mitologi Arab, Gawar atau Jariyah sering digambarkan sebagai makhluk setengah ikan, setengah manusia yang indah dan mempesona. Cerita tentang Gawar atau Jariyah berasal dari warisan budaya Arab dan telah menjadi bagian penting dalam kesusastraan dan folklor Arab. Mereka seringkali dikaitkan dengan kehidupan laut dan diyakini sebagai penjaga lautan serta penguasa alam bawah laut.
Gawar atau Jariyah sering digambarkan sebagai makhluk yang baik hati dan membantu manusia yang berlayar di laut atau yang tinggal di sekitar pantai. Mereka seringkali memiliki kemampuan magis yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit atau memberikan keberuntungan kepada mereka yang mereka temui. Dalam cerita-cerita yang menceritakan Gawar atau Jariyah, mereka seringkali memiliki suara yang indah dan mampu memikat hati siapa saja yang mendengarnya. Mereka juga sering dikaitkan dengan kecantikan yang memikat dan menjadi pusat perhatian banyak orang. Namun, dalam beberapa versi cerita, Gawar atau Jariyah juga memiliki sisi yang berbahaya. Mereka dapat membalas dendam kepada mereka yang melanggar peraturan alam atau mencoba mencelakai lautan atau makhluk hidup di dalamnya. Mereka juga bisa menguji kesetiaan dan kesediaan seseorang untuk melindungi dan menjaga kelestarian alam. Cerita-cerita tentang Gawar atau Jariyah mencerminkan hubungan manusia dengan alam dan makhluk mitologi dalam budaya Arab. Mereka menggambarkan keindahan alam bawah laut dan kompleksitas hubungan antara manusia dan makhluk mitologi. Cerita-cerita ini telah menjadi bagian integral dari budaya Arab dan terus memikat dan menginspirasi orang-orang di seluruh dunia. Itulah tadi sejumlah cerita menakjubkan tentang putri duyung dari berbagai negara di seluruh dunia. Setiap cerita memiliki daya tariknya sendiri dan mengungkapkan kompleksitas hubungan antara manusia, alam, dan makhluk mitologi. Dalam keragaman budaya ini, kita menemukan kekayaan dan keajaiban yang tak terbatas. Jangan lupa untuk terus menjelajahi kekayaan budaya dunia dan tetap terhubung dengan kami di Fakta Mayapada untuk lebih banyak cerita menarik. Sampai jumpa dan terima kasih telah menemani kami.